Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita di pedalaman hutan, yang mana kami akan mendatangi sebuah tempat keramat dan sakral yang sering digunakan untuk ritual cuci bau. Tempat ritual cuci bau yang akan kita kunjungi ini sebenarnya dikhususkan bagi embake-embake pemandu karaoke ataupun penjual krengsengan bekicot. Maka dari itu, apabila kalian para penonton video ini yang mungkin memiliki profesi semacam itu, silakan kalian datang menjalani ritual di tempat yang akan kita datangi ini. Tempat ritual cuci bau ini berkhasiat untuk membuka totok aura kecantikan kalian serta membuat penglarisan di area bau kalian. Maka dari itu, di malam-malam tertentu, tempat yang akan kita kunjungi ini selalu ramai didatangi embake-embake yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong. Tempat ritual ini memang tak terkenal dan tak sepopuler tempat-tempat ritual cuci bau yang lainnya. Namun siapa sangka, meskipun terletak tersembunyi di balik lebatnya pepohonan, ternyata memang berkhasiat dan paling top tier dan dicari banyak orang. Memang sih dalam kehidupan saat ini, pemandu karaoke ataupun penuang jus Bogor ataupun penjual krengsengan bekicot sering dianggap sebelah mata. Namun meskipun demikian, masih dibutuhkan sama masyarakat sebagai sarana dan prasarana hiburan. Sebagai orang yang bijak, tentu saja kita harus menyikapi mereka dan menghormati mereka, mengingat jumlah lapangan pekerjaan di negeri kita tercinta ini memanglah cukup sedikit. Apalagi tuntutan dari perusahaan-perusahaan yang meminta lulusan SMA ke atas, S1, S2, S3, ST, S lilin dan sebagainya. Itu yang membuat tekanan. Belum lagi gajinya yang memang relatif lebih rendah. Bahkan kita harus dituntut harus menguasai elemen api, elemen tanah, elemen angin, ataupun elemen es ya. Namun nyatanya membuat banyak sekali pengangguran yang ada di Indonesia. Janji 19 juta lapangan pekerjaan hanyalah omon-omon belaka yang mana sampai saat ini belum ditepati, dan itu hanyalah janji-janji manis saat pemilu. Maka tak heran ada beberapa lulusan sekolah yang lebih memilih menempuh jalur alternatif mencari pekerjaan sebagai pemandu karaoke ataupun penuang minuman dari langit cap bintang ataupun minuman air putih perdamaian, serta ada pula yang berjualan krengsengan bekicot. Tentu saja hal tersebut membuat persaingan di industri hiburan lunak atau lunyu-lunyu penak semakin banyak. Maka yang senior biasanya kalah sama yang junior. Maka dari itu, yang senior pelanggannya mulai berkurang dan pelanggan tersebut lebih memilih kepada yang junior yang memang usianya relatif lebih muda. Tentu saja hal ini membuat para senior kehilangan pendapatan
dan kehilangan pelanggan. Maka dari itu, agar bisa menarik pelanggan yang lebih banyak dan pelanggan baru, maka para senior-senior tersebut terkadang memilih melakukan atau menjalani ritual cuci bau di tempat keramat dan sakral yang akan kita kunjungi ini. Selanjutnya, untuk menuju ke tempat ritual cuci bau di tempat keramat dan sakral tersebut memang cukup jauh ya, kurang lebih berjarak sekitar 3 km dari pemukiman penduduk, yang mana kalau menuju ke lokasinya kita harus menempuhnya dengan berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan roda 2, namun jenis trail, atau ada alternatif lain yakni meminta antar sama warga setempat. Bagi kalian embake-embake yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong yang berminat menjalani ritual cuci bau di tempat yang akan kita kunjungi ini, silakan ikuti terus perjalanan kami ya, agar nantinya kalian tidak kesasar. Dan alangkah baiknya kalian datang ke lokasinya di saat musim kemarau ya, yang mana jalan menuju ke lokasinya saat musim hujan seperti ini sangatlah licin, selicin jalannya bayi. Kami sarankan apabila kalian mendatangi tempat ritual cuci bau ini, datanglah di saat pagi hari ataupun siang hari ya, mengingat lokasinya berada di pedalaman hutan, tentu saja sangat berbahaya, apalagi jalan menuju ke lokasinya tanpa adanya penerangan jalan umum, sehingga kalau malam di lokasi ini sangatlah gelap gulita. Lokasi yang akan kita kunjungi ini memang tak ada di dalam peta ataupun tertulis di dalam Google Map. Jadi apabila kalian ingin mendatanginya, maka kalian boleh mengajak orang-orang yang sudah pernah datang ke lokasi tempat ritual cuci bau ini, ataupun kalian bisa meminta rekomendasi dari para dukun-dukun ataupun ulama-ulama spiritual. Mengenai waktu dalam menjalani ritual cuci bau di tempat yang akan kita kunjungi ini umumnya dilakukan di saat malam hari atau setiap Kamis malam Jumat. Namun ada pula embake-embake yang nekat melakukan ritual tersebut di siang hari yang bolong. Waktu yang paling mustajab serta mujarab yakni sekitar jam 9 malam hingga jam 4 dini hari. Maka tak heran embake-embake tersebut rela bermalam di tempat ritual cuci bau yang akan kita kunjungi ini. Namun kalian tak perlu khawatir ya, karena di lokasinya tersebut sudah disediakan tempat khusus untuk kalian bermalam. Selain itu, tentunya untuk media kalian dalam menjalani ritual tersebut, kalian harus membawa kembang 7 rupa, minyak serimpi, minyak jafaron, minyak bambu, serta jangan lupa membawa dupa dan kemenyan. Tak lupa kalian sertai daleman kalian yang sudah kalian pakai selama seminggu. Jikalau kalian embake-embake yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong berniatan menjalani ritual tersebut di saat malam hari, tentu saja kalian juga harus membawa perbekalan ya, entah itu kalian bawa dari rumah ataupun kalian membeli di warung saat perjalanan menuju ke lokasi tempat keramat yang akan kita kunjungi ini. Mengingat lokasinya berada di pedalaman hutan, tentu saja banyak sekali nyamuk-nyamuk liar yang ada di tempat lokasi keramat tersebut, dan tentu saja kalian juga harus membawa
obat nyamuk ataupun lotion anti nyamuk, agar nantinya kalian terhindar dari gigitan-gigitan nyamuk ya. Menjalani ritual cuci bau sebagai penglarisan ini memang tidak menggunakan mahar maupun tumbal ya, jadi datanglah ya. Nah, setelah perjalanan yang cukup jauh serta melelahkan, akhirnya kita sudah sampai di area lokasi tempat ritual cuci bau, yang mana di lokasi ini sudah membuat bulu kuduk serta bulu jembut kami berdiri karena aura mistisnya cukup kuat sekali. Bagi kalian para penonton video ini yang mungkin saja kalian memiliki ilmu indera ke-6, indera ke-7, indera ke-10, indigo, indihome ataupun indomie, silakan kalian terawang dan rasakan aura tempat ini, yang mana tentu saja pasti kalian akan merinding rasanya. Menurut informasi yang kami dapatkan bahwa di lokasi ini ada dua tempat khusus untuk menjalani ritual. Yang pertama ritual membuka totok aura kecantikan, dan yang kedua untuk penglarisan bau. Selanjutnya kita akan mendatangi tempat ritual membuka totok aura kecantikan, yang mana tak jauh dari sumber mata air suci keramat ini ya, yang mana disitu nantinya kalian akan menjalani mandi wajib atau mandi kembang 7 rupa tepat di hadapan kita itu, dan di sini sudah disediakan jebor ataupun gayung ya. Saat kalian menjalani ritual mandi kembang di lokasi ini, tentu saja kalian tak boleh menggunakan sehelai benang pun. Jadi benar-benar harus kalian lepaskan semua pakaian yang ada pada diri kalian. Selanjutnya kita akan mendatangi tempat yang digunakan untuk ritual cuci bau sebagai penglarisan bagi embake-embake pemandu karaoke atau penuang minuman dari langit cap bintang. Nah, di hadapan kita itu ada sumber mata air yang mana tak akan pernah habis meskipun musim kemarau, dan tak akan pernah meluap apabila di saat musim penghujan. Maka dari itu tempat tersebut digunakan untuk ritual cuci bau bagi embake-embake penjual krengsengan bekicot ataupun embake-embake pemandu karaoke. Bagi kalian embake-embake yang sudah pernah menjalani ritual di tempat ini, silakan berbagi cerita pengalaman kalian ya, agar nantinya rekan-rekan kalian yang seprofesi, yang sepi job atau nggak dapat pelanggan bisa menjalani ritual di tempat ini mengikuti jejak langkah kalian ya. Di sini kalian memang betul-betul tanpa menggunakan mahar maupun tumbal ya, maka dari itu di sini terbilang cukup murah meriah daripada kalian menjalani perawatan area perbaukan kalian di klinik-klinik khusus tersebut, yang mana tentu saja biayanya cukup besar. Coba kalian perhatikan lokasi tempat keramat dan sakral ini memang betul-betul tersembunyi di pedalaman hutan ya, yang mana memang jarang ada orang yang mengetahui lokasi ini.
Namun demi kalian-kalian yang pengen menjalani ritual khusus ini, silakan kalian datang ke sini setelah melihat video ini. Karena kami penasaran mengenai sumber mata air yang digunakan untuk ritual cuci bau sebagai penglarisan embake-embake penjual krengsengan bekicot maupun pemandu karaoke. Akhirnya kami mencoba memberanikan diri untuk memasuki lokasi yang sakral dan keramat tersebut, yang mana di sini sudah tercium aroma bakaran dupa dan kemenyan serta semerbaknya kembang 7 rupa. Perlahan-lahan langkah kami mendekati area lokasi tempat keramat sumber mata air ini, yang mana airnya memang begitu bening, berbeda dari air yang tadi ya, yang mana memang sumber mata air ini memiliki pH yang cukup tinggi sehingga memang memiliki khasiat yang cukup baik untuk digunakan dalam ritual cuci bau. Saat mengambil air yang ada di hadapan kita itu tidak boleh menggunakan gayung cebor yang terbuat dari plastik ya, melainkan khusus harus menggunakan cebor yang terbuat dari batok kelapa, yang mana tentu saja membuat nilai mistisnya cukup tinggi sekali. Dan di sini pula ada bekas-bekas tempat-tempat untuk bakaran dupa dan kemenyan. Saat kalian menjalani ritual cuci bau di tempat ini, kalian tak boleh menggunakan sabun ataupun deterjen, melainkan kalian harus menggosok-gosokkan dengan menggunakan batu-batuan yang ada di sekitar sini ya. Yang jelas dalam ritual ini nantinya kalian akan dibimbing dan dibina secara langsung sama sang juru kunci lokasi tempat ini, yang mana tentu saja kalian tak usah ragu-ragu dan tak usah malu-malu. Jadi mending kalian manut saja. Yang terpenting kedepannya kalian bisa laris manis, memiliki banyak pelanggan. Untuk lebih jelas dan gamblangnya mengenai tempat ritual cuci bau sebagai penglarisan ini, alangkah baiknya kita tanya-tanya langsung kepada sang juru kunci lokasi tempat ini.